Seperti apa sebenarnya dampak dari kemenangan Donald Trump ini walaupun maksudnya somehow too early. Kemarin dengan akhirnya kemenangan Donald Trump terjadi, ada koreksi yang cukup dalam terjadi di IHSG gitu ya Pak ya. Ada beberapa yang menyebutkan ini ada ketakutan-ketakutan mengenai proteksionisme dan regulasi-regulasi yang akan dikerahkan oleh Donald Trump di kepemimpinannya. Tapi market itu kan selalu bersikap instan dan cukup pragmatis ya Pak ya. Jika ada sesuatu yang buruk itu langsung meresponnya mungkin berkali lipat secara psikologis. Nah, pada kenyataannya kemarin IHSG itu terkoreksi hampir lebih dari 1,5% bahkan hampir 2% gitu ya Pak ya. Apa yang menjadi ketakutan tersendiri pelaku pasar Indonesia atau mungkin net foreign sale atau net foreign buy pelaku pasar asing dan mengambil dananya dari IHSG pasca diumumkan bahwa Donald Trump memimpin Amerika Serikat. Pak, silahkan. Jadi begini ya Mbak Safrina ya, kalau kita lihat memang koreksi yang terjadi pada IHSG kemarin ini dikarenakan para pelaku pasar mengambil opportunity untuk Hmm. memindahkan investasi mereka dari negara emerging market ke negara advanced market seperti Amerika. Mereka juga ingin mengambil momentum positif yang ada di Amerika Serikat, apalagi dengan terpilihnya Trump, tentu ada kemungkinan dari ekonomi Amerika Serikat akan semakin kuat sehingga tentunya mereka bisa pindahkan ke investasi dari sisi equity di Amerika Serikat ataupun juga obligasi di Amerika Serikat. Selain juga karena memang ketakutan-ketakutan yang terjadi seperti pertama terkait dengan prospek ekonomi global yang lebih lambat, tentunya karena ada kemungkinan dengan kebijakan proteksionisme dari Donald Trump ini ada kemungkinan negara mitra dagang utama Amerika Serikat, baik itu yang merupakan tetangga dekat ataupun juga negara yang memiliki kapasitas produksi seperti China, ini kelihatannya akan terdampak negatif. Hmm. Ditambah lagi juga dengan kemungkinan proteksionisme ke China akan semakin keras ya untuk tarif-tarifnya ataupun juga barang-barang terutama barang-barang berkategori high tech ataupun juga barang-barang berkategori mobil listrik dan ini tentunya akan memperlambat prospek ekonomi China lebih lanjut. Lalu juga yang berikutnya juga terkait dengan dampak geopolitik yang bisa semakin memanas. Apalagi juga kalau kita lihat Donald Trump ini kan sangat pro terhadap Israel. Jadi ini tentunya juga akan memberi kekhawatiran tersendiri dari para pelaku pasar kalau ada kemungkinan ketegangan politik yang ada di Timur Tengah ini bisa semakin panas. Itu yang pertama kalau kita lihat dari sisi para pelaku pasar. Lalu yang berikutnya, tentu selain dari faktor-faktor tersebut, ketakutan yang paling utama dari para pelaku pasar yaitu ada kemungkinan dari kebijakan moneter yang akan diambil oleh The Fed tidak akan sedovis dari proyeksi sebelumnya. Sehingga wajar ya Bu Safrina ya kalau kita lihat pada kemarin IHSG mengalami koreksi yang cukup dalam ya dan kalau kita lihat juga beberapa emiten seperti perbankan ini juga kalau kita lihat juga mengalami koreksinya sangat signifikan karena ada kemungkinan arah kebijakan suku bunga penuh dengan ketidakpastian. Tapi kalau kita lihat per hari ini ternyata marketnya recover atau kembali pulih baik itu dari sisi pasar equity ataupun juga dari sisi pasar obligasi kita. Kelihatannya sih sudah mulai price in dan juga mulai bangkit walaupun ya kita masih akan mewaspadai ya manuver-manuver yang akan dilakukan oleh Donald Trump walaupun Hmm. pelantikannya baru akan terjadi Januari. pada awal Januari, tapi kita kan cukup khawatir juga ya dengan beberapa aksi seperti statement melalui Twitter ataupun juga statement melalui medsos, ini yang kelihatannya juga bisa memberikan shock-shock terhadap pelaku pasar ataupun juga terhadap pasar emerging market seperti Indonesia. Jadi ini sih yang sebenarnya kita khawatirkan terutama dari sisi ekspektasi terhadap perkembangan ekonomi global, kebijakan moneter global, walaupun juga kita sih dari sisi untuk real sektornya, kita untuk saat ini kelihatannya tidak memiliki signifikansi yang sangat besar ya. Jadi dominasi Amerika Serikat baik itu untuk investasi Indonesia ataupun juga perdagangan internasional Indonesia kelihatannya tidak terlalu besar. Kita untuk saat ini masih memiliki kaitan yang kuat untuk perdagangan internasional ataupun juga investasi foreign direct investment itu dari negara ASEAN ataupun negara Asia yang lain seperti China ataupun juga India. Itu Mhm. sih Bu Kita Safina. ingat, kita masih ingat di bawah kepemimpinan Donald Trump yang lalu, jika Donald Trump mengeluarkan statement di Twitter atau sekarang yang sudah menjadi X, itu pasar bisa langsung merespon dengan instan gitu ya, Pak, ya. Dan mungkin itu yang Anda Betul. Anda antisipasikan akan terjadi lagi di kepemimpinan Donald Trump yang sekarang, Pak? Iya, bisa jadi ya, apalagi kalau misalkan statement yang dikeluarkan di Twitter atau X itu merupakan kebijakan-kebijakan yang berupa dari aspek
kebijakan politik ataupun juga Oke, kebijakan dari sisi ekonomi maupun juga keuangan. Ini yang oke, paling diwaspadai sih, walaupun untuk saat ini kelihatannya dari sisi program-program yang kita lihat di kampanyenya Trump, ini lebih ke kebijakan yang sebenarnya cukup baik sih ya kalau saya lihat ya, berusaha untuk mendorong inflasi lebih rendah, lalu juga dari sisi kemandirian energi juga kelihatannya juga mereka juga ingin ciptakan ya, ada peluang nanti untuk kilang minyak Shell Oil yang sempat beberapa tahun yang lalu booming sebelum pandemi, kelihatannya juga ini akan kembali didorong. Lalu juga kita lihat juga untuk pembersihan terkait dengan imigrasi juga kelihatannya akan cukup ketat ya, ini dari sisi perpindahan penduduk di Amerika Serikat. Plus juga kita akan lihat terkait dengan kebijakan untuk dari sisi geopolitik selain memberikan support terhadap Israel, Donald Trump juga kelihatannya ingin memberikan pengaruh yang positif untuk ketegangan politik antara Rusia dengan Ukraina. Jadi ada kemungkinan untuk ketegangan politik antara Rusia Ukraina akan coba diredakan oleh Donald Trump. Walaupun ya kita oke, masih baik. akan lihat lebih lanjut. Oke, Gitu baik. Bu Safina. Terima kasih Pak Mirdal. Saya kembali lagi ke Pak Yono. Pak Yono, bagaimana Apindo melihat arah hubungan diplomatik dan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump? Dan ini belum sebulan Pak setelah Kabinet Merah Putih dilantik gitu ya Pak ya. Harapan apa yang Anda dari Apindo bisa sampaikan terhadap pemerintahan baru ini, dan tentunya juga karena ini masih dalam Ya, konteks Donald Trump terpilih sebagai Presiden ya, Amerika Serikat ya Pak ya. ya. Seperti apa Anda melihat optimisme Anda, kabinet, dan mungkin beberapa tampuk kepemimpinan terkait ini bisa menjalin hubungan bilateral yang baik terhadap Oke. Amerika Serikat, ya mungkin Menlu, Mendak, Ya. dan lain-lain ya Lepas Pak. daripada situasi politik ya, ini kan ada urusan business to business. Betul. Jadi saya kira yang mesti kita dorong secara positif itu adalah hubungan lebih baik antara business to business. Jadi kita ada chambers dagang di US dan juga perwakilan mereka yang ada di sini, sama seperti kita juga ada di sana. Ya. Nah itu saya pikir komunikasi ini akan lebih memberikan kesempatan kita untuk bisa melakukan saling bertukar advokasi. Diplomasi yang dilaksanakan dari sisi saling mendorong kebutuhan yang muncul. Ya. Dan kita sendiri dari dalam negeri tentunya juga harus beritikat untuk mendorong munculnya lebih banyak nilai tambah dari produk-produk yang kita hasilkan. Karena kita mengalami tantangan kompetisi pada saat yang bersamaan dari negara-negara lain juga ingin memanfaatkan kesempatan yang ada lepas dari tantangan munculnya sosok Donald Trump di sana. Nah, yang lain adalah kolaborasi antar pemerintah. Jadi hubungan perjanjian perdagangan yang diatur oleh pemerintah dengan memperhatikan kebutuhan yang muncul dari sektor bisnisnya secara langsung. Ya. Ya, sehingga perjanjian ini bisa betul-betul terimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan daripada pelaku-pelaku dunia usaha. Itu saya kira sih yang penting untuk bisa dilihat Oke. dari opportunity ini. Sekarang dari segi politik Pak, seperti Ya. apa? Ya mungkin sedikit tanggapan Anda mengenai Kabinet Merah Putih yang sekarang dan mereka yang nanti akan menjalin hubungan langsung dengan secara bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat. Dan ini ada Pak Prabowo, ya Pak ya. Bagaimana Anda melihat sosoknya dan lain-lain ini dapat memiliki hubungan yang baik terhadap Trump, the president-elect of the United States? Bagaimana juga Anda melihat arah hubungan Indonesia dan Amerika Serikat ke depannya secara bilateral, karena tentunya hubungan-hubungan tersebut itu berpengaruh terhadap ekonomi dan bisnis. Sangat berpengaruh. Satu yang paling menarik ini melihat dua sosok yang sebetulnya ada kemiripan ya. Dua-duanya nasionalis gitu kan dari sisi itu ya. Dan ingin Nasionalis, mengedepankan seumuran juga ya Pak ya, ya. ingin mengedepankan itu. Tapi lepas dari sana mereka juga dua-duanya boleh dibilang Pak Prabowo lebih dominan dari sisi militerismenya dia. Tapi mereka juga orang-orang bisnis di situ. Sehingga orang-orang yang sadar akan ada kebutuhan supply chain. Ya, Dan Amerika betul. Serikat juga banyak investasi di sini yang penting buat supply chain mereka di sana. Betul. Nah, Indonesia sendiri saya kira penting untuk melihat opportunity dari sisi lain untuk kemudian mengukur investasi kita di sana Ya. untuk keuntungan negara di sini. Ya. Nah, jadi saya sih sebetulnya cukup optimis ya ngelihat seperti ini. Dan ini kan Pak Prabowo kan dalam perjalanan menuju Amerika Serikat untuk mengadakan kunjungan beliau sebagai presiden pertama kali ke Amerika Serikat, yang saya kira juga kemungkinan besar akan bertemu tentunya dengan Presiden Donald Trump. Nah, jadi saya kira ini adalah satu kesempatan untuk kita saling mengukur dulu nih. Nah, tim beliau memang masih baru, tapi bukan tim yang memang tidak dipersiapkan untuk bisa memahami apa yang kemudian diperlukan oleh dunia usaha. Kalau saya berbicara sekarang mungkin terlalu cepat, tapi saya hanya bisa menyampaikan harapan bahwa apa yang kita inginkan dari kesempatan yang muncul baru bersama-sama ini untuk lebih positif
ketimbang pengalaman kita yang pernah kita alami di masa yang kemarin. Maksudnya di pemerintahan yang sebelumnya. Yang sebelumnya ya, itu aja. Oke, baik. Ya baik Pak, jadi sebenarnya dalam hal ini kita masih too early ya to see seperti apa ya. Dia terlalu cepat, dia belum dilantik juga. Walaupun di satu sisi ada unprecedented, hal-hal yang unprecedented yang mungkin sudah bisa diekspektasikan terhadap kebijakan-kebijakan sebelumnya. Karena dia sudah pernah sebelumnya menjabat sebagai presiden. Saya kira dia juga akan melakukan koreksi-koreksi kok terhadap hal yang nggak berjalan secara positif. Hopefully ya dalam hal ini ya Pak ya. Karena memang pada tahun 2000 sebelum itu kan, pada saat itu kan sebelum pandemi ya Pak ya. Dan ya mungkin kita melihat sebenarnya turunnya Donald Trump itu salah satunya adalah karena dia dan responnya terhadap COVID-19 lah yang membuat elektabilitas dia turun. Maka dari itu mungkin setelah COVID, it's a whole new world dan mungkin ada beberapa yang akan dilakukan. Dan saya kira dia juga mendengarkan kok masukan-masukan dari negara-negara tetangga dia ya, yang juga agak khawatir gitu dengan posisi beliau kalau beliau melaksanakan kebijakan yang seperti kemarin.